Pemilihan presiden atau pilpres pada tahun 2019 menjadi salah satu momen paling menarik, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah demokrasi Indonesia modern. Pertarungan antara pasangan Jokowi Maruf Amin dan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak hanya berlangsung di ranah politik, tetapi juga merambah ke wilayah identitas keagamaan. Dalam konteks ini, agama, khususnya agama Islam, tidak hanya menjadi sekedar aspek moral dan spiritual, melainkan dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk meraih dukungan elektoral. Kehadiran Maruf Amin sebagai cawapres Jokowi misalnya, secara strategis dimaksudkan untuk menguatkan citra Jokowi di kalangan para muslim modern, terutama dari basis Nahdlatul Ulama. Di sisi lain, kubu Prabowo Sandi mendapatkan dukungan kuat dari kelompok Islam konservatif dan jaringan 212 yang kerap mengusung narasi perjuangan membela agama. Dua poros ini akhirnya melahirkan kesan seolah Islam di Indonesia terbelah ke dalam dua representasi besar yang saling berhadapan secara ideologis. Menurut Ronaldo, simbol-simbol keagamaan seperti ijtima ulama dan berbagai deklarasi bernuansa religius digunakan untuk memberikan legitimasi spiritual terhadap pasangan calon. Simbol tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ritual politik, tetapi juga menciptakan persepsi bahwa memilih kandidat tertentu merupakan bentuk ekspresi keimanan. Selain itu, dakwah di masjid, majelis taklim, hingga media sosial menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan-pesan politik bernuansa agama. Beberapa narasi bahkan mengaitkan pilihan politik dengan jihad atau pembelaan terhadap umat, yang secara emosional mampu mengunggah simpati pemilih. Di ruang digital, pesan-pesan tersebut diperkuat dengan kampanye visual dan ujaran simbolik yang mengaitkan regularitas dengan keberpihakan politik tertentu. Analisis Wali Songo 2020 juga menyoroti adanya dua wajah Islam yang menonjol dalam Pilpres 2019. Islam tradisional NU yang diidentikan dengan kubu Jokowi Ma'ruf dan Islam populis oposisional yang mendukung Prabowo Sandi. Pembelahan ini secara tidak langsung menimbulkan kesan seolah umat Islam harus memilih sisi tertentu untuk menunjukkan kesalehan politiknya. Konsekuensi dari politisasi agama ini cukup serius. Polarisasi sosial meningkat tajam, bukan hanya di level elit, tetapi juga di lingkungan masyarakat biasa, bahkan sampai ke lingkup keluarga. Data LLPI menunjukkan bahwa lebih dari 60% konflik sosial yang terjadi pada 2018 sampai dengan 2019 dipicu oleh provokasi berbasis SARA, termasuk isu agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa politisasi agama tidak hanya memecah belah pilihan politik, tetapi juga mengikis rasa persaudaraan dan kepercayaan antar warga negara. Secara teoritis, politisi agama pada Pilpres 2019 bisa dijelaskan melalui konsep politik identitas dan populisme agama. Dalam konteks ini, agama dijadikan alat untuk membangun narasi kami versus mereka atau umat versus anti-umat. Pola ini sangat efektif dalam menciptakan solidaritas emosional. Namun, di sisi lain berpotensi merusak rasionalitas politik publik. Syihidi 2020 menyebut bahwa populisme Islam yang muncul dalam Pilpres 2019 menegaskan bagaimana agama telah bergeser dari simbol moral politik menjadi modal politik yang pragmatis. Agama diperlakukan sebagai aset elektoral yang bisa dimobilisasi untuk kepentingan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak sosial jangka panjangnya. Kasus Pilpres 2019 memberikan pelajaran penting bahwa agama sangat rentan untuk dipolitisi, terutama ketika digunakan secara sistematis melalui simbol, figur ulama, dan retorika keagamaan. Dampaknya nyata, munculnya segmentasi masyarakat, menguatnya politik identitas, serta menurunnya kualitas dialog kebangsaan. Untuk ke depan, penting ada upaya serius dalam membangun literasi politik dan keagamaan yang moderat. Pendidikan publik perlu diarahkan agar masyarakat mampu membedakan antara nilai-nilai agama yang murni dengan kepentingan politik yang berbungkus religiusitas. Dengan begitu, agama bisa kembali menjadi sumber etika dan moral publik.
bukan sekadar alat untuk memenangkan kontestasi elektoral.